Tema kita seperti kita tahu pada bulan ini, kita ambil dari Yeremia pasal 2, ayat yang ke-22, yang mengajarkan kepada kita tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada orang-orang di Yehuda. Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Kita sudah 3 minggu belakangan membahas tentang bagaimana kasih Tuhan yang sangat besar, kemurahan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan orang-orang Yehuda. Dan kita tahu bahwa itu dijalani oleh orang-orang Yehuda dengan panjang sekali. Penyertaan Tuhan bukan hanya pada waktu mereka saat itu sedang menghadapinya, tapi juga jauh sebelum itu. Minggu pagi ini, saya ingin kita melihat satu perspektif yang lain dari ayat yang kita pakai sebagai tema kita pada bulan ini. Di Yeremia pasal 2 ayat yang kedua, yaitu tentang pergilah memberitahukan. Ada satu terjemahan yang saya ingin pakai, yaitu Complete Jewish Bible, yang mengatakan di sana adalah go and shout in the ears. Shout in the ears. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah berteriak, ya, di telinga. Kalau bahasa Indonesianya kita mungkin hanya dapat pengertian memberitahukan, ya seperti pemberitahuan seperti itu. Tapi kalau terjemahan dalam Complete Jewish Bible dikatakan shout in the ears. Teriak di telinga. Kita bukan hanya sekedar mendapat pengertian bahwa Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk memberitahukan, tapi Yeremia diperintahkan untuk berteriak di telinga orang-orang Yehuda pada waktu itu. Ini menarik karena begini, tentu kalau orang bicara kepada kita pelan-pelan misalnya, bicara seperti begini dengan nada yang biasa, kita bisa dengar dengan baik ya. Tapi kalau misalnya orang berteriak di telinga kita, apa yang kita rasakan? Pasti tidak nyaman ya. Pasti ada suatu tense, ada satu intensi yang berbeda ketika orang berteriak di telinga kita. Mungkin saja karena respon kita yang kurang. Atau mungkin juga orang yang menyampaikan pesan itu ingin pesannya betul-betul diterima oleh si penerima pesan. Jadi kalau kita melihat tadi di ayat Yeremia pasal 2 ayat 2, Tuhan mengatakan kepada Yeremia, pergi dan memberitahukan. Dalam terjemahan yang lain, pergi dan teriak di telinga mereka. Katakan bahwa aku ini mengingat dan sebagainya dan sebagainya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini menurut saya sangat menarik. Ada beberapa bagian yang sama berkali-kali di kitab Yeremia kalau kita baca, Tuhan menyatakan teriakan, shout kepada orang-orang di Yehuda. Kita lihat paling tidak ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali Tuhan mengatakan demikian. Pertama kepada penduduk Yerusalem yang kita baca tadi, kedua di utara, di orang-orang sisa daripada Israel, kemudian di Yerusalem lagi, di pintu gerbang rumah Tuhan, di kota-kota Yehuda dan jalan Yehuda, kemudian di lembah Ben Hinnom dan di gunung Efraim. Dan yang terakhir. Kita akan melihat di sini sama-sama satu persatu. Yang pertama, tadi kita sudah baca di Yeremia pasal 2 ayat 2, ketika Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk mengatakan, berteriak di telinga orang Yehuda. Kemudian yang kedua adalah di Yeremia pasal 3 ayat 12 sampai 14, di sana katakan, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke
Sion. Ini seruan yang dikatakan kepada orang-orang di utara. Sisa-sisa daripada orang-orang Israel yang telah lebih dulu dikalahkan oleh Asyur. Sekitar 120 tahun sebelumnya. Sebelum akhirnya juga Yehuda dikalahkan oleh Babel. Saudara-saudari, ini menarik. Ini adalah seruan Tuhan untuk mereka mengakui kesalahan dan juga kembali kepada Tuhan. Ajakan Tuhan untuk orang-orang yang sisa pun bisa bertobat dan mengingat kembali kepada Tuhan. Yang selanjutnya, kita melihat di sini di Yeremia pasal 4 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, "Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa. Sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem. Pengepung datang dari negeri yang jauh. Juga yang jauh. Memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda." Ini bicara tentang adanya peringatan kepada orang-orang Yehuda. Bahwa ada bangsa-bangsa yang sudah mengepung mereka. Bahaya sudah dekat. Kehancuran sudah dekat. Tuhan sedang berupaya untuk menyerukan, memperingatkan kepada orang yang Yehuda bahwa akan ada kehancuran yang akan datang dari bangsa Babel yang akan menawan mereka, menghancurkan bait Allah dan membawa mereka sebagai tawanan ke Babel. Ini adalah seruan yang selanjutnya. Kemudian kita lihat pasal 7 ayat 1 sampai ayat 4 dikatakan demikian juga. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan." Ini adalah bagian di mana firman itu datang kepada Yeremia dan Yeremia menyerukannya di pintu gerbang rumah Tuhan. Menarik ya, karena rumah Tuhan adalah representasi kegiatan-kegiatan rohani. Rumah Tuhan adalah tempat di mana umat Tuhan bertemu dengan Tuhan pada masa itu. Ini representasi kehadiran Tuhan. Bahkan dikatakan di sana ayat yang keempat, jangan percaya kalau ada perkataan dusta berbunyi, bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Artinya, ini sudah peringatan yang kesekian kali. Bahkan di pusat-pusat kegiatan rohani. Bahwa orang-orang perlu mengingat kembali kepada Tuhan. Peringatan di pusat kegiatan rohani. Hari ini bisa bayangin nggak kalau itu terjadi pada masa kita hari ini? Ada orang datang di gereja, ingat Tuhan, bahkan di dalam atau di dekat pusat-pusat kegiatan rohani. Bayangan kita kalau di gereja atau di tempat-tempat beribadah pasti orang ingat Tuhan, makanya orang datang ke situ. Tapi ini Tuhan justru meminta Yeremia berseru di pusat-pusat kegiatan rohani di pintu gerbang bait Allah supaya mereka mengingat akan Tuhan dan mengatakan kepada mereka bahwa jangan percaya kalau ada orang bilang bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Saudari, kalau kita lihat ini tensinya makin lama makin meningkat. Tuhan sudah mau katakan ini urgent, ada bahaya yang sudah mau datang, peringatan, ajakan untuk bisa mengingat kembali Tuhan dan sebagainya. Bahkan peringatannya sudah sampai ke tempat pusat kegiatan rohani. Yeremia pasal 11 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kepada waktu ini, aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini, yang telah aku perintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Ini kembali, Tuhan mau menyerukan. Sekarang ini adalah bukan saja di pintu gerbang bait Allah, tapi di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Tuhan mau ingatkan mereka bahwa dialah yang telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka bisa dapat tanah perjanjian.
Dan Tuhan juga mau ingatkan bahwa mereka sekarang keturunannya tidak lagi mau mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak lagi mau mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Ayat 8 tadi mengatakan mereka mengikuti kedegilan hati mereka yang jahat dan sebagainya dan sebagainya. Yang berikut kita bisa melihat bahwa Tuhan menyerukan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem untuk orang mengingat kebaikannya. Yang selanjutnya, di pasal 19 ayat 1 sampai 3, Yeremia mengatakan demikian. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Ya, bisa bayangin kalau mendenging itu mungkin orang tampeleng kita ya, pak, mendenging gitu ya. Jadi ini perkataan yang terus diulang-ulang, teriakan yang dikatakan berulang-ulang sampai orang yang dengarnya telinganya mendenging. Peringatan atau seruan untuk apa? Seruan bahwa akan ada penghukuman di tempat tersebut. Di mana? Di lembah Ben Hinnom. Ini kurang lebih tempat Ben Hinnom yang dikatakan kepada di ayat yang tadi, di depan pintu gerbang beling. Ya, kalau kita lihat ini kota tua Yerusalem, ada lembah Bukit Sion, di sebelah kanan sini ada bukit Mount Olive ya. Kemudian di bawah sinilah tempat itu dikatakan ya, lembah dari Ben Hinnom. Apa itu lembah Ben Hinnom? Kalau kita lihat ada referensi yang mengatakan Ben Hinnom ini merupakan tempat yang sangat mengerikan. Letaknya sebelah selatan Yerusalem tadi saya dikatakan. Disitulah tempat Ahaz, ayah dari Hizkia, Manasye anak dari Hizkia, itu mempersembahkan korban anak-anak mereka kepada dewa Molok. Di 2 Raja-Raja pasal 16 dan 2 Tawarik pasal 28, kita bisa membacanya di tempat itu. Jadi tempat itu adalah tempat yang sangat mengerikan, yang dipakai untuk mempersembahkan anak-anak kecil ya, untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jadi di tempat itu yang Tuhan katakan akan ada penghukuman, malapetaka yang akan datang ke tempat tersebut. Itulah seruan yang berikutnya, ke-6. Dan yang terakhir kita bisa melihat di sini, di pasal 31, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, mengatakan kepada kita, engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Di bagian ini, Tuhan mengatakan berseru di gunung Efraim kepada orang-orang yang sisa bahwa akan bangkit dan Tuhan yang kedua, Tuhan juga ingin memastikan ada seruan pertobatan yang dilakukan kepada orang-orang tersebut. Yeremia yang ketiga, Yeremia 4 ayat 12, peringatan akan kehancuran
yang sudah dekat yang akan datang kepada orang-orang Yehuda. Di Bait Suci, di kota-kota Yehuda dan Yerusalem, di Lembah Hinnom dan Gunung Efraim. Itulah tempat-tempat Tuhan berseru. Dan apa yang Tuhan serukan, yang kita bisa melihat hari ini secara bersama-sama. Saudara-saudari, yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat seperti ini, dapatkah kita melihat seruan Tuhan? Dapatkah kita melihat ada urgensi yang Tuhan ingin katakan kepada orang-orang Yehuda? Kalau saya melihat di sini, ada dua hal yang penting. Pertama adalah kita diperlihatkan hatinya Tuhan sama orang-orang Yehuda dan orang-orang sisa di Israel. Walaupun mereka begitu jahat, walaupun mereka tidak memperdulikan seruan, Tuhan sedang menyatakan hatinya. Dan kemudian Tuhan juga melakukan tindakan. Tuhan menyuruh Yeremia untuk berseru di padang, berseru di lembah, berseru di kota-kota, bahkan berseru di pintu-pintu gerbang Bait Allah. Supaya apa? Supaya maksud Tuhan sampai. Peringatan Tuhan sampai. Dia ingin ada keselamatan bagi Yehuda. Tuhan ingin orang Yehuda tidak mengalami hal yang sama dengan saudara mereka yang lebih dulu dihancurkan oleh karena mereka juga memberontak kepada Tuhan. Hari ini dapatkah kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Dapatkah kita melihat tindakan yang Tuhan lakukan? Ada untuk menyatakan hatinya yang begitu mengasihi kita dalam kehidupan ini. Kadang-kadang pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita mengalami penderitaan, mudah bagi kita berbicara tentang Tuhan nggak mengasihi saya, Tuhan nggak peduli dengan saya, Tuhan nggak menjawab doa saya. Tapi dapatkah kita melihat bahwa hal-hal yang terjadi pada diri kita, sebenarnya ada bagian di mana Tuhan sedang menjaga kita. Sedang menyerukan sesuatu kepada kita untuk kita bisa memperhatikan. Sama seperti orang Yehuda tadi. Berkali-kali Tuhan mengatakan itu. Berseru untuk memperingatkan ada bahaya, ada kehancuran yang datang. Sayangnya, mereka tidak mendengarkan. Sayangnya, mereka tidak mau memberikan atensi yang cukup. Saudari, pertanyaan saya untuk kita semua pada pagi hari ini. Mampukah hari ini kita semua menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Mampukah kita hari ini menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Minggu lalu, ada satu orang saudari, karena kita kebaktian gabung dengan Manokwari dan Sorong, ibadah gabungan seluruh Papua. Kita bersyukur ada waktu fellowship, ketemu saudara-saudari. Karena sesama Papua pun kita jarang mengunjungi ya, karena tiket pesawat mahal dan nggak ada penerbangan sekarang. Jadi di kebaktian itu kita fellowship, kita ketemu teman-teman lama, dan sebagainya. Tapi dalam ibadah, saya ingat ada satu saudari kita dalam komuni, dia sharing. Saudara kita, Sherwi Siwabesi, dia sharing begini. Ada satu kalimatnya yang membuat saya juga tertusuk. Dia bicara tentang kebaikan Tuhan yang begitu besar, membuat saya merasa malu. Dia sharing bahwa, kalau saya boleh nangkap secara singkat, ada masa dalam kehidupannya, dia nggak lagi merasa Tuhan itu baik sama hidupnya. Dan akhirnya dia membiarkan dirinya mengikuti keinginan-keinginan diri. Melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Padahal di awal, dia dimenangkan di Jemaat Manado waktu dia kuliah. Kemudian dia ikut misi ke Manokwari tahun 2009. Tapi setelah itu, di Manokwari, dia merasa dia kehilangan hati untuk Tuhan. Tapi bersyukur, kebaikan Tuhan yang begitu besar membuat saudari kita ini kembali bisa melihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan. Makanya keluar statement seperti tadi, kebaikan Tuhan yang begitu besar membuat saya merasa malu. Karena saya justru tidak melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini apakah kebaikan Tuhan tadi mampu
kita hargai dalam hidup kita. Yang cara bagaimana kita bisa menghargai kebaikan Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan untuk bisa menghargai kebaikan Tuhan? Sebelum ke situ, saya ingin kita bisa melihat ada situasi-situasi yang bisa membuat orang lupa kebaikan Tuhan. Dua situasi ini ekstrim, kiri dan kanan, nggak dekat-dekat, jauh-jauh dia situasinya. Yang pertama, saya lihat ada situasi yang pertama yang bisa buat orang lupa kebaikan Tuhan adalah ketika orang sedang berbeban berat. Ketika orang sedang punya masalah begitu banyak, ketika orang ada banyak pergumulan, itu seperti narik bola besi itu tadi. Ketika orang berbeban berat, ketika orang lagi banyak masalah, ketika orang lagi bergumul, biasanya yang terjadi adalah kita melihat masalah kita jauh lebih besar daripada Tuhan yang ada dalam diri kita. Biasanya waktu kita dalam pergumulan yang besar, dalam beban yang berat, fokus kita adalah bagaimana kita bisa lepaskan beban itu. Pada waktu kita dalam beban yang berat, kita lebih tertarik perhatian kita kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi, lebih daripada kepada melihat janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan, dan apa yang sudah Tuhan pernah lakukan kepada orang-orang yang juga berbeban berat sebelum kita. Jadi situasi yang bisa membuat orang lupa kebaikan Tuhan adalah ketika orang berbeban berat. Orang lupa kebaikan Tuhan. Orang jadi fokus kepada dirinya. Yang keluar dari mulutnya adalah seperti bangsa Israel pada waktu di padang gurun, kebanyakan mereka bersungut-sungut. Dulu hidup saya nggak seperti begini. Dulu saya lebih suka. Sekarang kok jadi beban. Sekarang saya merasa jadi banyak batasan-batasan dan sebagainya. Ketika orang lagi berbeban, orang cenderung bisa lupa kebaikan Tuhan. Yang kedua, situasi yang membuat orang bisa lupa akan kebaikan Tuhan adalah ketika orang berada di dalam zona nyamannya. Makanya saya bilang tadi, ini adalah hal yang ekstrim. Satu susah, satu senang banget. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena ujian bagi seseorang untuk senantiasa bisa memberi buat Tuhan adalah pada waktu dia susah dan pada waktu dia senang. Comfort zone atau zona nyaman adalah, kalau boleh saya gambarkan, itu ketika orang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Karena dia sedang merasa apa yang dia peroleh, dia sudah sedang menikmati apa yang dia kerja keras, apa yang dia sudah menikmati dari usaha, dari pekerjaan, dari pokoknya pencapaian-pencapaian. Dan orang hidup dalam dunia adalah tentang pencapaian, kebanyakan. Makanya orang bangga biasanya mencapai sesuatu. Saya nggak bilang bahwa itu salah. Tapi biasanya ketika kita tidak lagi bisa melihat kepada Tuhan, kita bisa kumpulkan itu. Dan membungkus kita dalam zona kenyamanan kita. Ada nggak sedikit orang yang punya begitu banyak dalam hidupnya, tapi memberi begitu sedikit kepada Tuhan. Baik secara materi, maupun juga secara gift dia, talenta yang dia miliki buat Tuhan. Tapi kalau untuk sesuatu yang dia bisa dapat lebih banyak, dia rela untuk melakukannya, apapun. Itulah comfort zone. Saya akan datang, saya akan memberi, tapi jangan ganggu titik-titik di mana saya akan kasih perimeter. Saya kasih waktu 2 kali dalam seminggu. Saya kasih waktu mungkin 1-2 jam dalam satu minggu itu. Tapi lewat dari itu nggak bisa ya, udah lewat perimeter saya. Itulah comfort zone. Kita nggak rela Tuhan menyentuh sampai ke dalam hati kita. Sampai ke dalam situasi-situasi yang sangat pribadi kepada hidup kita. Dua situasi ini adalah dua situasi di mana buat orang banyak menjadi lupa kepada kebaikan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Ini dua hal. Jika kita mau mengingat kebaikan Tuhan dan lewat dari situasi, baik pergumulan maupun situasi yang
membuat kita nyaman, kita perlu ingat kembali kebaikan Tuhan. Yang pertama, kita perlu lihat Matius 11:28. Yesus mengatakan kepada setiap pengikutnya, "Marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Ini ayat yang sederhana, kadang-kadang kita lupa. Waktu berbeban berat, kita lari sama siapa? Ada kecenderungan sekarang, orang berbeban berat, letih lesu, larinya ke sosial media. Curhatlah di sana. Orang jadi tahu keadaan dia lewat sosial media. Entah benar, entah tidak. Terus dapatlah tambahan-tambahan sana-sini dari yang lain. Tuhan bilang, kalau kita letih, lesu, berbeban, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Simple. Doa, ambil waktu untuk menenangkan diri, sehingga kita bisa dapat kekuatan, perspektif yang baru dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Orang single, orang married bisa melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena Tuhan yang janji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertanyaan saya, waktu kita berbeban berat, waktu doa-doa kita nggak terjawab, waktu sepertinya hidup menjadi pengikut Kristus itu sangat berat bebannya, kita datang sama Tuhan nggak? Kita berseru nggak sama Tuhan? Kita benar-benar menyerahkan nggak beban kita sama Tuhan? Jika belum, inilah saat yang tepat untuk kita bisa datang kepada Tuhan, sehingga kita bisa terus ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita diingatkan juga agar kita bisa sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita perlu belajar seperti Kristus. Dibilang, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita perlu mencontoh, sehingga kita bisa memberikan hidup kita berguna bagi orang banyak. Saudara-saudari, ini sebenarnya dua hal ini satu kontras ya. Dan nggak banyak dilakukan oleh orang-orang di dunia karena mereka nggak ngerti konsepnya. Gimana datang? Kalau kita punya sesuatu kan harusnya kita dilayani. Tapi justru kita diajar untuk terus bisa melayani. Seperti Kristus juga datang untuk melayani. Ada beberapa hal yang setelah ini saya mau kita lihat. Di Yeremia pasal 51, sebelum ditutup, Yeremia juga menubuatkan tentang penghukuman yang akan datang kepada Babel. Dan orang-orang yang ada di sana, orang-orang Yehuda, disuruh untuk lari. Ya, dikatakan ke sana, kamu orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Ingatlah dari jauh, dikatakan. Remember the Lord. Ingat Tuhan. Ya, ingat Tuhan. Ingat Tuhan akan membantu kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan senantiasa dan memberikan hidup kita untuk melayani orang-orang. Ingat Tuhan bisa membawa kita untuk bisa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Even kita sedang mengalami banyak pergumulan dan tantangan dalam hidup, dan bahkan kita ketika digoda untuk ada dalam zona nyaman kita. Ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita pagi ini untuk mengingat, untuk datang kepada Tuhan, dan untuk bisa melayani. Ingatlah yang pertama, bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada beban dan masalah yang sedang kita hadapi. Kita sering lupa bahwa Tuhan itu besar. Tuhan itu tahu. Sebelum kita ngomong, Tuhan pun tahu apa beban kita. Kita kadang-kadang tertutup oleh karena beban dan masalah, sehingga kita nggak mampu lagi lihat kebesaran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ingatlah kita bukan satu-satunya orang yang punya beban dan masalah dalam hidup ini. Kadang kalau dalam masalah dan beban, kita pikir bahwa kita satu-satunya, beban kita yang paling berat. Nggak ada orang mengerti. Tuhan tahu beban kita. Kita bukan satu-satunya orang yang punya beban. Saya sering berkelakar sama banyak orang, tapi saya serius. Bahwa satu-satunya orang yang punya beban adalah orang yang sudah mati. Karena dia jadi beban buat orang lain. Kemudian, ingatlah bahwa beban dan masalah dalam hidup kita sering dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Jadi kalau ada beban,
dan pergumulan dan masalah yang kita pastikan bukan karena kesalahan kita. Kita udah lakukan yang terbaik, kita masih ada masalah, kita ada pergumulan. Itu adalah cara Tuhan untuk menguji iman kita. Sejauh mana? Karena saya percaya otot rohani, kita juga perlu ingat yang keempat, itu hanya dapat dilatih dengan beban dan masalah. Tidak dengan kemudahan dan berkat-berkat. Bayangin kalau kita semua berdoa, kita dapat semua dari Tuhan. Apa yang kita doakan, kita dapat. Kita jadi orang-orang yang tidak teruji imannya. Tapi dengan ada pergumulan dan masalah, kita dilatih otot rohani kita untuk bisa datang terus kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, ingatlah untuk kita hidup adalah untuk melayani. Bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan, bukan diri kita. Sering kita lupa bahwa pusat kehidupan bukan tentang kebutuhan kita. Orang-orang yang dalam comfort zone adalah orang yang merasa bahwa pusat hidupnya adalah dirinya. Orang-orang harus melihat kepada dirinya. Padahal Tuhan adalah harusnya menjadi pusat dalam kehidupan kita, bukan diri kita sendiri. Ingatlah bahwa syarat untuk mendapat hidup yang berarti adalah mencontoh hidup Yesus tadi yang Matius 20 ayat 28. Bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ingatlah selalu untuk belajar menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita. Ini hal-hal kecil yang mungkin kita lupa. Pada waktu kita berbeban, pada waktu kita mau mencapai apa yang kita hadapi, apa yang kita harapkan, kita selalu harus belajar untuk menempatkan orang lain lebih utama. Sehingga kita terlatih untuk bisa melayani orang lain. Dan ingatlah bahwa kepenuhan dalam hidup kita itu hanya bisa diperoleh saat kita mampu melayani orang lain. Hari ini saudara-saudari, apakah hal-hal ini terus menjadi keyakinan di dalam kehidupan kita? Seperti Tuhan terus memperlihatkan kebaikannya kepada orang Yehuda dan sisa-sisa orang Israel, agar mereka dapat menerima janji-janjinya. Demikian juga Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada kita secara terus-menerus, agar kita punya kesempatan untuk datang kepada Dia. Dan hidup kita dapat diarahkan untuk melayani orang lain. Itulah pesan yang ingin saya sampaikan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Datang sama Tuhan. Waktu kita berbeban berat, karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Waktu kita dalam kenyamanan kita, dan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ingatlah bahwa hidup ini berarti ketika kita bisa melayani orang lain. Semoga dari buku Yeremia yang kita sudah belajar 1 bulan ini, di mana kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, itu boleh mengubahkan cara pikir kita tentang hidup, dan cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Engkau telah nyata bagi kami dan tidak pernah berhenti ya Tuhan. Dari waktu ke waktu, kalau kami melihat dalam konteks Engkau dengan orang-orang Yehuda dan juga Israel. Ketika mereka bahkan melawan kepada Engkau, melakukan apa yang jahat di mata Engkau. Kebaikan Engkau tidak berhenti kepada mereka. Engkau terus ingin memastikan ketika mereka pun harus menderita konsekuensi atas pemberontakan mereka terhadap Engkau. Engkau pun memastikan bahwa mereka bisa kembali kepada Engkau dan menerima kembali janji-janji daripada yang sudah Engkau ucapkan kepada mereka. Tuhan, begitulah Engkau. Begitu besarnya kasih Engkau Tuhan, kebaikan Engkau kepada kami. Sampai Engkau rela berteriak lewat Yeremia, memperingatkan orang-orang yang Kau kasih, bangsa yang Kau kasih, supaya mereka jangan menerima konsekuensi atas hidup mereka yang tidak benar. Demikian juga kami percaya Engkau Tuhan yang sama.
yang hari ini akan memastikan hidup kami, terus memastikan hidup kami untuk menerima janji-janji Engkau, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, agar dari buku Yeremia ini, yang kami sudah pelajari sepanjang bulan ini, kami boleh mengingat kebaikan Engkau yang sangat besar. Dan di atas itu kami boleh menghargai kebaikan Engkau. Dengan cara kami terus mau datang untuk mendekat kepada Engkau, Tuhan. Dan juga terus mencontohi Engkau untuk hidup kami ini bisa diarahkan untuk melayani orang lain. Sehingga orang-orang lain bisa melihat kebaikan-kebaikan Engkau juga yang begitu besar di dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Sekaligus kami juga mau berdoa untuk hati kami. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami kurang menghargai apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Tuntun dan bimbing hati kami. Semoga kami, Tuhan, senantiasa berjalan di dalam kehendak Engkau dan mampu menghargai kebaikan-kebaikan Engkau. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.